Halo teman-teman semuanya, semangat pagi, salam sejahtera, salam sehat selalu buat kita semuanya, dan salam kompeten buat seluruh rekan-rekanku sejawat. Kembali lagi dengan aku, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Dan di video kali ini kita akan latihan soal atau kasus untuk UKOM maupun SKB kebidanan. Nah, ini sudah part yang keempat. Kalau teman-teman belum tonton nih, yang part 1 sampai dengan 3, boleh ditonton terlebih dahulu. Oke, untuk part yang keempat ini kita akan latihan tentang persalinan atau yang sering kita sebut juga dengan INC maupun intranatal care. Seperti biasa, per partnya itu aku bakalan kasih 5 kasus atau 5 soal untuk kita pelajari dan kita bahas bersama ya teman-teman. Oke, langsung aja. Kalau teman-teman mau jeda dulu nih videonya, nah ini kan opsinya belakangan nih aku tampilin kasusnya duluan, baru opsinya belakangan. Nah kalau teman-teman mau jeda dulu untuk cari jawabannya sendiri, mau nebak jawabannya sendiri dulu, sebelum lihat opsinya boleh dijeda dulu. Kemudian nanti setelah itu kira-kira sudah ketemu, sudah tahu gambarannya apa, baru di play lagi untuk sama-sama kita bahas ya. Oke, baik. Katanya di kasus yang pertama ini pertanyaannya, apakah penyebab perdarahan yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, katanya di sini Nyonya P, di Partus 3 melahirkan di PMB plasenta lahir lengkap spontan 10 menit setelah dilakukan manajemen aktif kala 3. Hasil anamnesisnya lemas dan pusing. Hasil pemeriksaan KU-nya baik. Kemudian ini masih dalam batas normal, heart rate-nya agak tinggi sedikit. Kemudian pernapasannya masih dalam batas normal, time-nya agak naik sedikit. Tapi ini wajar ya, ibunya habis kelelahan, dia habis melahirkan. Kemudian wajahnya pucat, uterusnya lembek. Nah, kita untuk mencari kata kunci itu, cari yang agak janggal, yang agak patologi di kasus itu ya teman-teman, yang tidak normal itu adalah kata kuncinya. Nah di sini wajahnya pucat, uterusnya lembek, perdarahan aktif, kandung kemihnya kosong padahal ya, HB-nya 10 gram per desiliter. Oke, kita lihat opsinya. Nah penyebab yang paling mungkin adalah yang paling mungkin di sini adalah atonia uteri. Nah, kira-kira teman-teman dari tadi sudah nebak apa belum ya? Semoga tebakannya sudah benar. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan atonia uteri itu gitu? Nah, atonia uteri adalah kondisi ketika rahim gagal berkontraksi setelah melahirkan, atau ketika lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasentanya lahir. Nah, jadi kalau ini dibiarkan bisa terjadi perdarahan yang terus terjadi dan sulit dihentikan. Nah, jadi ketika uterusnya tidak berkontraksi, uterusnya itu akan lembek, tidak keras. Nah, kalau dia uterusnya berkontraksi dengan baik, pastinya dia keras ya, teman-teman. Kemudian tidak akan terjadi perdarahan kecuali ada laserasi jalan lahir. Nah, biasanya salah satu penyebabnya tidak berkontraksi itu mungkin saja karena kandung kemih penuh gitu ya. Tapi di sini di kasus katanya kandung kemihnya kosong. Berarti dia penyebab uterusnya lembek, perdarahan aktif, yang menjadi penyebabnya adalah atonia uteri. Jadi jawabannya adalah yang D, atonia uteri. Oke. Kita next ke kasus yang kedua. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus di atas? Katanya sini Nyonya J berusia 28 tahun, grafida 2 Partus 1. Persalinan kala 3 ini sudah Partus 2 lah ini ya teman-teman. Sudah melahirkan anak yang kedua. Oke, persalinan kala 3 di puskesmas. Riwayat persalinan kala 2 spontan, oksitosin 10 IU sudah disuntikan 1 kali dosis secara IM, penegangan tali pusat sedang dilakukan. Hasil persalinan tekanan darahnya 130/80, pernapasannya 22, heart rate-nya 92, kemudian time-nya 37, typhoonnya setinggi pusat, uterus tampak globular, kemudian tampak tali pusat menjulur lebih panjang, tampak darah keluar dari jalan lahir. Nah, biasanya ini tanda-tanda apa kayak gini? Oke, biasanya ini adalah tanda-tanda bahwasanya plasenta akan lahir. Jadi tindakan yang paling tepat untuk kita lakukan di sini adalah melahirkan plasenta karena tali pusatnya sudah mulai menjulur panjang, tampak semburan darah gitu ya teman-teman. Berarti ini ciri-ciri bahwasanya plasenta akan lahir. Makanya kita melakukan penegangan tali pusat di sini untuk melahirkan plasenta. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut ke yang ketiga. Diagnosis potensial apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, katanya di sini Nyonya P, 31 tahun, Partus 3 melahirkan spontan 2 jam yang lalu di PMB dan saat ini mengeluh pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darahnya 170/100. Oke, ini harus teman-teman tandai. Kemudian heart rate 90, RR-nya 22, time-nya masih dalam batas normal, typhoonnya setinggi pusat, kontraksi uterus baik, perdarahan 2 pembalut penuh, tidak ada gumpalan, protein urinnya positif 3. Nah,
apa nih gitu diagnosis potensialnya. Nah, sebelum kita menentukan diagnosis potensial, kita harus menentukan diagnosanya terlebih dahulu. Berarti diagnosanya ini adalah PEB, preeklamsi berat ya teman-teman. Nah, kalau sudah terjadi PEB, maka diagnosis potensialnya adalah kejang. Kita takut ini akan terjadi kejang ya teman-teman. Jadi diagnosis potensialnya adalah eklamsia. Kalau dia sudah sampai eklamsia berarti sudah kejang ya teman-teman. Jadi jangan sampai si ibunya kejang. Biasanya sebelum dilakukan persalinan ini biasanya sudah diberikan MgSO4 dosis awal ya, kemudian dilanjutkan dengan dosis rumatan untuk mencegah si ibunya kejang, dan dosisnya ini akan dilanjut selama 24 jam postpartum. Oke, jadi jawabannya adalah yang D, eklamsia. Oke, next yang keempat, katanya di sini pertanyaannya adalah faktor resiko apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut. Sorry, ini kasus ya. Nah, di sini katanya Nyonya W, 34 tahun, partus 5 dalam kala 3 persalinan di PMB. Riwayat persalinan kala 1, fase aktif 5 jam, kala 2-nya 10 menit. Ketuban mekonial, terus dilakukan episiotomi. Hasil pemeriksaan, dalam batas normal, pasenta lahir spontan lengkap. Klien dilakukan masase uterus 15 detik. Hasil pemeriksaan selanjutnya, uterusnya lembek dan perdarahannya aktif. Nah, faktor resiko apa yang paling mungkin pada kasus tersebut? Oke, kita lihat lagi. Nah, salah satu penyebab atonia uteri itu apa, teman-teman? Oke. Nah, kita lihat di sini dia 34 tahun, partus 5. Nah, yang menjadi penyebab atonia uteri itu bisa karena dia hamil gemeli, kemudian bisa persalinan yang sulit dan panjang, bisa karena melahirkan sekitar 5 kali atau lebih, kemudian makrosomia, polihidramnion gitu. Nah, di kasus ini yang paling memungkinkan dia terjadi atonia adalah karena ibunya ini sudah partus yang kelima. Jadi jawabannya adalah multiparitas. Nah, jawabannya yang A ya. Oke. Ini diagnosanya apa? Atonia uteri ya, teman-teman. Oke, next kita ke nomor 5 yang terakhir. Rasionalisasi apakah yang mendasari keputusan klinis pada kasus tersebut? Katanya di sini Nyonya T, 35 tahun, gravida 1 hamil 37 minggu datang ke PMB dengan keluhan mulia sejak 6 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan, kaumnya baik, tensinya agak rendah, kemudian yang lainnya dalam batas normal. TFU-nya 25 cm, kemudian kontraksi dia masih 37 minggu tapi sudah terjadi kontraksi 2 kali dalam 10 detik per 35 menit gitu ya teman-teman. Kemudian DJJ-nya 168 kali per menit, tidak teratur. Nah, DJJ-nya sudah melebihi normal dan tidak teratur. Pembukaannya sudah 5 cm, sudah ada kontraksi, sudah ada pembukaan, berarti dia sudah impartu ya teman-teman. Selaput ketubannya negatif, cairan ketubannya sudah kehijauan, presentasi kepala di Hodge 2, berarti dia di bagian terendah janin ini sejajar dengan tepi bawah simfisis. Nah, bidannya mempersiapkan rujukan. Nah, rasionalisasi apa yang mendasari keputusan klinis tersebut gitu teman-teman. Nah, yang paling mendasari di sini adalah karena DJJ-nya ini sudah melebihi batas normal, tidak teratur. Ketubannya juga sudah negatif ya, teman-teman. Yang paling mendasari di sini adalah karena sudah terjadi gawat janin, fetal distress nih. Bayinya sudah stres. Jadi, karena bayinya stres, DJJ-nya sudah naik, sudah melebihi batas normal. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C, terjadi gawat janin. Jadi, si ibunya mempersiapkan untuk melakukan rujukan. Oke, gampang kan ya teman-teman? Semoga semuanya sudah bisa. Kasusnya cukup sederhana yang untuk INC ini ya. Mungkin di next kita aku akan kasih yang lebih memancing kita untuk lebih berpikir kritis di sini ya teman-teman. Oke, segitu dulu. Kalau mungkin masih ada pertanyaan, boleh teman-teman pertanyakan. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Pertanyaan boleh tinggalkan di kolom komentar. Kalau memungkinkan untuk membahas satu video, akan aku bahas. Tapi kalau enggak, bakalan aku balas di pertanyaannya teman-teman di kolom komentar. Oke, segitu dulu. Tetap semangat. Semoga videonya bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel ini dan sudah tonton videonya sampai habis. Kalau suka boleh di like. Kalau tidak suka boleh di dislike. Kalau merasa video ini bermanfaat buat orang lain atau merasa teman-teman yang lain juga perlu tahu nih video ini, boleh di-share ke sosial media yang teman-teman punya. Dan kalau ingin membantu channel aku semakin berkembang ke depannya, boleh ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan juga loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel aku. Oke, tetap semangat, salam sejahtera, sehat selalu, see you on my next video. Bye-bye.